Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita bisa bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya diberi tugas mengisi mata kuliah akhlak. Ya, kuliah ini dengan adik-adik calon-calon pemimpin, calon-calon pelaku perubahan, pemimpin umat, para dai, pejuang yang akan menegakkan Islam dan agama Islam, insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bermanfaat, ya, khususnya bagi diri saya, karena ini materinya akhlak. Ada di semuanya. Akhlak ini merupakan suatu yang urgen, yang penting dalam ajaran agama Islam, ya. Jadi ajaran Islam itu ada 3 secara garis besar. Satu mengenai iman atau akidah, ya, satu mengenai keimanan atau akidah. Kemudian yang kedua mengenai ibadah atau syariat. Kemudian yang ketiga mengenai akhlak. Iman atau akidah itu ibaratnya seperti pondasi. Kalau pohon ya seperti akar, ya. Wujud akar, radik gitu, akar. Kemudian ibadah atau syariat itu ibaratnya seperti pohon atau seperti bangunan, kalau sebuah bangunan. Kemudian kalau akhlak itu seperti buah atau bunga pada pohon. Sehingga akhlak itu adalah merupakan buah dari keimanan dan ibadah seseorang. Kira-kira begitu, ya. Jadi posisi akhlak, posisi yang akan kita bahas ini sangat penting. Mengapa ini penting? Karena Nabi pernah bersabda, adik-adik sudah hafal semuanya, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Iku dua hafal ke, nek ora hafal ya terlalu, ya. Dihafalkan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Nabi, kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada zaman jahiliyah itu akhlak orang-orang pada waktu itu luar biasa. Kalau sekarang masih mendingan, dulu lebih kejam lagi. Begitu anak lahir kok perempuan, udah bunuh aja. Kalau sekarang itu jahiliyah modern, cuma bentuknya yang beda, ya. Kemudian minum-minuman keras itu jadi kebiasaan zaman dulu. Mandi pakai miras, keren, boh. Dulu itu di zaman jahiliyah. Jadi orang mau sholat itu mabok dulu, main berani sholat, ada itu. Mabok dulu. Iya, mau nyuri mabok dulu. Bahkan mau sholat itu ada yang mabok. Luar biasa, mbok. Maka kemudian nanti dalam Al-Quran itu ada turun perintah la taqrabus sholat wa antum sukaro. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau mabuk itu jangan mendekati sholat, apalagi melaksanakan sholat. Sholat mabuk, Allahu Akbar.
Astagfirullah. Nah ini jahiliyah. Makanya ini kemarin ada peraturan minuman keras mau dilegalkan, ya hajar pokoknya. Pakai HP. Senjata kita itu kan HP. Tangan kanan pegang HP, tangan kiri pegang HP siki. Orang di bedil, orang di tank, orang dua media massa, ya ini HP lumayan. Share, suwe-suwe ora kuat terus. Dirubah kebijaksanaan. Oke, ini tadi berkaitan dengan misi utama Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji karena akhlaknya. Jadi orang itu hebat karena akhlaknya. Udah hafal ini, orang hafal ya hafal nak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kan dalam surat Nun, Surat Al-Qalam ya, surat Al-Qalam. Kita kan biasanya mengucapkan Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini pada ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada Nabi itu terdapat akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Maka inilah yang kemudian dijadikan contoh dalam berakhlak itu siapa? Nabi Muhammad. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. Jadi kalau kita nyontoh itu kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau nyontoh kepada selain Nabi itu nanti mesti ada kekurangannya. Kiai, syekh apa, wali itu ya, manusia. Pasti ada kekurangannya. Tapi kalau nyontoh kepada Nabi itu, Nabi merupakan manusia yang sempurna. Oke, sampai di sini ada gambaran ya mengenai posisi kedudukan akhlak dan urgensi akhlak. Maka rendah tingginya derajat seseorang, tinggi rendahnya komunitas sosial itu tergantung akhlaknya. Iya apa enggak? Iya, bukan keimanannya, bukan ukurannya ibadahnya, tapi akhlaknya. Sekarang mohon maaf misalnya, dalam sebuah komunitas di situ masjidnya baik, kemudian anak-anaknya pada rajin ke masjid, perempuannya berjilbab, terus kebiasaan Islami itu senantiasa dijalankan, itu luar biasa bagus sekali. Nah, siki kebalikannya misalnya, masjidnya arep rubuh, dicagak karo pring doyong. Bahasa mlebu dibuka, bruh isine gaplek ya pakai teplekan, remi, karambol karo catur. Nah, masjid dah. Terus perempuan-perempuannya tidak ada yang pakai jilbab di situ, pakainya rok mini, lektonan, bahkan kadang-kadang auratnya diumbar. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Ini gambaran. Maka kemuliaan seseorang itu karena akhlaknya, karena perilakunya, karena ini yang akan kita bahas. Jadi ini sangat penting akhlak bagi kita. Lalu yang akan kita bahas yang pertama ini kaitannya dengan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu saya lihat definisi yang disampaikan ada dua ulama, yaitu oleh Ibnu Maskawai dan oleh Imam Al-Ghazali. Ibnu Maskawai menyampaikan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Saya ulangi, jadi ada 4 unsur. Ibnu Maskawai ini menyampaikan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat. Yang kedua, yang mendorong seseorang. Jadi bisa mendorong seseorang. Untuk apa? Melakukan perbuatan. Melakukan perbuatan yang bagaimana? Tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Jadi itu.
Akhlak menurut Ibnu Maskawai. Ya. Tekan jam berapa ya sekarang ya? Bentar lagi ya. Dalam maning, tenang baik. Jadi akhlak itu keadaan yang mendorong seseorang untuk berbuat tanpa dipikir dulu. Contohnya bagaimana? Contohnya kalian ini. Ini namanya mana? Nama-nama ini ada enggak di sini? Oh di sana ya. Misalnya kalian lagi berjalan terus tiba kepaduk tiba. Apa yang diucapkan? Nah, itu akhlaknya. Kan macam-macam. 4 orang mungkin bisa beda-beda. Yang satu kepaduk innalillahi. Kaget sih, gludok terus cur bae gede mantur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Sing siji beda maning, aduh biyunge gitu. Ya akhlaknya biyunge. Sing siji beda maning asem. Nah. Sing siji beda maning sikil papat sing metu. Oh, nah itu akhlak. Itu kan enggak mikir dulu ya. Itu enggak mikir dulu. Apa mikir begitu kepaduk aku ngomong apa ya? Aku tuh ngomong apa ya? Kok gitu. Aku tuh ngomong apa ya? Kok gesit. Jebret ya langsung dia. Kayak kemarin kasus ada bis itu masuk jurang itu 27 tewas seketika. Wah, ada yang ucapkan takbir itu Allahu Akbar begitu. Begitu bisnya orang langsung push gitu, tahu dia. Atau kalau mungkin orang kafir apa yang diucapkan ya kan? Nah itu akhlak. Terus misalnya ada apa saja melihat sesuatu yang menakjubkan. Misalnya ana wong lemu gede banget, wong dhuwure 3 meter. Misalnya duile ya gitu. Nah itu ya. Waduh, kan macam-macam itu. Masya Allah, kan aneh kayak gitu. Nah itu akhlak. Atau itu lihat ada wanita cantik sekali itu. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa astagfirullahaladzim. Karena kesuwen kalian delang. Nah itu akhlak. Atau ini melihat ada cowok ganteng sekali. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng sekali, saking gantengnya perempuan cewek-cewek itu lagi pada ini ngonceti pelem apel ya. Nganti sing dionceti udah pelemek tangannya gitu. Ganteng. Ternyata tangannya yang ini. Jadi itu akhlak kira-kira ke arah situ. Sesuatu yang terjadi secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Arep mangkat sekolah biasanya ndonga ya bismillahirrahmanirrahim minimal ya. Bismillahirrahmanirrahim atau berdoa naik kendaraan subhanalladzi. Makanya harus dibiasakan begitu. Saya juga orang bonceng anak ya ndonga gisit gitu, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu kelalen. Anak namanya anak kita juga kadang-kadang kelalen. Mau makan juga ini kan akhlaknya. Jadi itu kebiasaan. Akhlak. Oke, ini menurut Ibnu Maskawai. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali itu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang timbul perbuatan dengan mudah dengan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu. Hampir sama tadi dengan Ibnu Maskawai. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Nah, nanti dipelajari di kitab-kitabnya, di buku-bukunya, ini banyak nanti di mata kuliah berikutnya ya. Kalau kalian sudah S1, S2 minimal S2 lah, SMA ya aja terus liren tapi S2 lah minimal lah. Cuman siki lah ya, minimal S2 anak-anak IPM kalau bisa S2 kabeh. Nesuk. S3 ya kena doktor, profesor nek bisa. Kadur orang modal, yang penting mikir tok sedela. Nah, ya, insya Allah mudah-mudahan ini. Jadi sifat yang ada di dalam diri kita itu, makanya ini harus dibiasakan. Hanya ketika masuk rumah, assalamualaikum gitu kan,
kudu dilatih. Nek ora dilatih tuli bingung wong sing ora tau krungu assalamualaikum. Kasino apa kae? Kum apa sih? Nah, itu. Nah, ini ada di semuanya pengertian akhlak. Maka mari bersama-sama kita berusaha untuk mewujudkan perilaku yang baik. Nah, akhlak itu ada dua macam ya. Ada akhlakul mazmumah, ada akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Ya. Jadi ada dua macam secara garis besar. Akhlakul mazmumah itu akhlak yang tidak baik. Ya, akhlak yang tercela. Sedangkan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah itu adalah akhlak yang baik. Nah, kalian kita ini mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Soalnya ini pilihan nanti dalam kehidupan. Maka hendaknya kita berusaha memiliki akhlak yang diharapkan. Apa itu akhlak yang diharapkan? Tadi misalnya akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk. Contohnya misalnya apa coba? Jajal contohnya apa? Akhlak yang ini akhlak ya. Nek sing ora biasa ya nang kene bae kayak gitu ya. Nek sing bingung ya tangan loro iki. Akhlak yang tidak baik apa contohnya, Mbak? Yang tidak baik kan banyak sekali akhlak yang tidak baik. Contohnya bohong ya. Bohong itu penyakit berbahaya, itu menular. Iya nulari. Orang tua yang suka berbohong ya kok anaknya biasanya tiru ya, melu-melu karena bohong itu dianggap baik. Pak nyuruh duitnya Pak, orang duit misalnya. Kalian lagi melaku bapaknya tepluk duitnya atau senu tiba, anaknya anu jujur, Pak lagi duitnya Pak karena ya, misal gitu. Jadi bapaknya mau karep anu ngolet alasan gue ngelombo maning bok bohong lagi. Nah ini contohnya. Jadi akhlak yang tercela itu nular, ya nular bahaya itu. Ini kan seperti penyakit, cuma ini kan penyakit rohani. Nek penyakit jasmani lah, anu cepet diobati, kerasa. Penyakit rohani itu kan kadang orang lain yang tahu. Seneng banget ngelombo kayak wong, malah goleng ngelombo karo demi Allah maning kan bahaya. Demi Allah yakin aku ora. Demi Allah aku ora duwe duit, baru duitnya nang kene akeh. Duitnya tokna. Gimana sepeda? Kan duwe duit, orang kata titik misalnya, itu bohong. Kemudian contoh apa? Contoh yang perilaku akhlak yang tidak baik yang lain apa misalnya? Malas. Malas itu kan bahaya itu. Nulari juga gue. Malas anu gue orang mangkat ngaji liane dadi orang melu. Yo, min mangkat ngaji gitu. Lah ora lah aku lagi dangdutan. Lagi asik ya dan sebagainya. Jadi itu antara lain perbuatan tercela atau akhlakul mazmumah. Kemudian juga ada yang lain contohnya takabur, sombong. IPM nek lakanyong laka papane. Itu jenengane sombong gue. Kemudian menyia-nyiakan amanat atau khianat. Kemudian apalagi yang tidak baik? Bakhil. Bakhil ngerti bakhil? Bakhil medit. Atau apa bahasa Jawanya apa ya? Bakhil itu. Jadi pelit ya pelit. Tidak mau memberi padahal ada kesempatan, ada kemampuan memberi. Nanti kalau bisa kalian itu suka memberi ya. Walaupun tidak punya tapi mentalnya mental suka memberi gitu ya. Jaluk nggak diwekna kan anu mental aweh kuwi jenenge. Aku ora bisa aweh ya bisane jaluk kena misalnya. Kemudian suka memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah ya. Kalau dalam Quran itu al fitnatu asyaddu minal qatl, lebih fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan rampung pisan terus mati, tapi fitnah gue bisa mambrah-mambrah sampai berketurunan itu. Nah,
Ini akhlakul mazmumah. Nah, sekarang akhlakul karimah. Akhlakul karimah, apa saja itu akhlakul karimah? Misalnya saja sopan santun ya. Dalam Al-Qur'an itu disampaikan orang yang bersikap sopan dan baik terhadap orang lain. Antara lain dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah suka kepada orang yang baik. Jadi kalau bisa nanti kalian jadi orang yang baik. Kalaupun terhadap orang jahat itu kita tetap berbuat baik. Orang lempeng ya. Malah geser kok. Ini ya. Jadi kita ini harus tetap berbuat baik walaupun terhadap orang yang jahat. Bisa apa enggak kira-kira? Yang bisa kayak gue nabi gue. Nabi dibrengkolangi, dilukai ngapa? Waktu hijrah ke Thaif itu dilempari batu oleh pemuda-pemuda sampai berdarah-darah. Malaikat Jibril datang. Nabi Muhammad, mohon izin, gunung itu akan saya angkat, akan saya timpakan kepada pemuda-pemuda Thaif itu. Wow, kalau kita kan, ya wis ngono, mampir modar itu ya. Nabi tidak, jangan. Mungkin mereka tidak beriman sekarang. Mudah-mudahan besok anaknya atau cucunya luar biasa empuk. Akhlak Nabi itu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik atau berbuat jahat. Nah, kita juga harus berusaha begitu. Ini namanya ihsan ya. Berbuat baik lebih baik daripada orang terhadap kita. Jadi kalau kalian misalnya diwe duit 500 perak dimiki, diwe 500 perak nyuwun paring Mas, diwe 500 misalnya. Besok kalian ngasihnya ya minimal ya 1000. Itu lebih baik ya. Nek pada bae ngasuk ngewain menemu 500 umpamane ngawe 250 perak, berarti kita itu tidak lebih baik dari orang yang kira-kira begitulah. Jadi kita berbuat baik lebih baik daripada orang yang berbuat baik terhadap kita atau berbuat jahat terhadap kita. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Contohnya Nabi kepada dilempari pakai kotoran pokoknya ngapalah, mambune breng-brengan, jijik dan lain sebagainya. Nabi tidak marah, tapi begitu orang yang melempari kotoran itu masangi kotoran sakit, ngapa ditengok oleh Nabi? Luar biasa, Mbok. Ini akhlak Nabi. Maka banyak orang-orang kafir yang masuk Islam, orang-orang Yahudi Nasrani masuk Islam karena akhlaknya. Nabi dikejar pakai kuda itu, Nabi mau dibunuh. Terotok, Nabi berjalan kaki, sebelum sampai kepada Nabi, kudanya jatuh, gedebuk. Nah, kalau kita ini pada kayaknya mampus gue ya. Nabi udah tahu dia mau membunuh saya, kudanya jatuh. Terus bagaimana? Ditolong. Ya, luar biasa, Mbok. Ditolong, Mas. Cara ngene ya, Mas, hati-hati ya, pedangnya wek namaning. Luar biasa. Nah, itu akhlak Nabi, berbuat baik terhadap orang lain. Kemudian yang berikutnya rendah hati. Misalnya rendah hati itu tidak sombong. Jadi dia melakukan sesuatu itu secara maksimal tapi tidak menyombongkan diri. Misal, siapa jenenge ya kelalen kok. Diki misalnya. Diki itu dia orang yang kaya raya itu. Insya Allah. Mobilnya itu ada 368. Ya, mobil terbaiknya itu yang ditumpaki itu mobil Harrier misalnya. Harganya 2 miliar. Dia pulang ke Cilumuh,
kemudian dia bawa uang 5 miliar. Tapi dengan rendah hatinya dia menyampaikan, ini saya ada uang sedikit buat bangun sekolah, masjid dan pesantren, letek jebret. Oh, saya masukkan di koran, oh mboten usah lah. Mboten pinten lah. Biasa. Rendah hati. Pun nggih, pamit saya. Assalamualaikum. Udah. Nanti kalau kurang telepon saja saya. Kan enak ya, yang dikasih seneng ya dikasih. Wah, yes, yes. Orang bingung boleh duit 5 miliar. Bagi si dia itu enggak apa-apanya. Oh, mobil lorok ya, cukup mau mobilnya pirah 368 didol lorok ya. Cukup mobilnya apik-apik mewah-mewah. Misal itu. Ya misal nggak contoh sing apik sisan ngono. Wae duit 10.000, 20.000, 500 perak lunting iki. Apa? Kapan rampungnya menjidek. Misalnya. Nah, ini rendah hati, tidak sombong. Nah, wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Surat Al-Isra ayat 37. Jadi jangan sombong kita ini, rendah. Biasa baiklah. Walaupun orang kaya raya, ya biasa pakaiannya, biasa. Malah kadang-kadang kaos santok, maring pasar, maring apa. Tapi nek ana wong miskin, ana pengemis diwene pira? 1 juta misalnya. Keren ya. Jadi inilah cermin diantaranya akhlak yang baik, yaitu rendah hati, tidak sombong. Kemudian yang berikutnya, akhlak yang baik itu sebagaimana sifat Nabi. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Sidik benar, jujur ya. Jujur. Kita selalu benar, jujur. Kayaknya saya ada kecocokan, saya mau melamar dirimu, gimana? Apa yang kau katakan ketika ada itu, padahal kamu senang ada orang menyatakan begitu. Ya insya Allah mas, silahkan datang ke rumah, melamar, besok kita langsung menikah. Nah, ini prinsip adalah kita ini sidik, artinya jujur, benar. Jujur, benar dalam berkata, benar dalam hati, dan benar dalam perbuatan. Nah, ini waktunya dalam menitong ya, dalam meningatan. Oke, ini diantaranya yang ada di dalam Al-Quran tadi surat apa ya? Surat An-Nisa ayat 58 ini. Amanah atau menepati janji. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Kita kalau dikasih titipan itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Ya, dititipi surat kasihkan. Jadi tambah jadi kurangi. Dititipi duit ya diwekna. Tapi duit 30.000 dilong 5.000 nggo tuku kopi mik nah misalnya. Sidik, amanah, kemudian fatonah, cerdas. Ya, cerdas artinya kita ini menyikapi persoalan dengan baik. Tabligh menyampaikan. Nah, ini antara lain sifat yang baik. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, yang sidik. Jadi kalian kalau pengen jadi orang baik itu bergaul dengan orang yang benar, yang jujur. Nek pengen cepat munggah haji, bergaulnya karo Bu Haji, karo Pak Haji ya, ngesuk ya. Iya. Aku wis mbuktikna, aku nek dolan rubung-rubung karo Pak Haji. Aku urung kaji dewek. Ini didongaaken nang kae melu dadi kepengin haji. Ya. Kepengin dadi wong sugih kumpule karo wong sugih. Kumpule karo wong kere padha-padha kaya iki isine sesama kere dilarang saling mendahului kaya iki. Iya. Wong sing sugih apa iki ngana belajar ndeleng oh iya.
wis kepengen jadi yang baik-baik itu. Jadi kita ini kalau ingin sukses ya mendekati orang yang sukses. Wong pengen sukses dolane karo wong sing anu gelandangan misalnya, ya sukses. Ya kita kenal dengan mereka-mereka itu baik dan memang harus, tapi jangan menjadi kebiasaan. Kemudian lemah lembut. Nah, lemah lembut dan sopan santun. Fa bima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadun holidul qalbi lam fadu min hauli. Ali Imran ayat 159. Nah, ini antara lain perilaku akhlakul karimah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi adil gitu ya, berbuat adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Jadi menjadi orang yang adil, jangan menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini kita tidak boleh. Saya kira itu ya materi kita ini, karena mungkin sampai pukul 12 ya. Iya, sampai pukul 12. Untuk selanjutnya mungkin kita akan dialog ini. Dialog tanya jawab ya, enggak apa-apa, silakan. Kita nanti jadi bisa mencari contoh-contoh perilaku. Ini kalau saya nyatet itu ada berapa ini? Ada 21 ini. 21 akhlak terpuji dalam Al-Qur'an, ada juga yang menghitung sampai 50 itu ada. Yang penting intinya saudara sekalian, kita ini berusaha memiliki akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Itulah hebat-hebatnya menungsa nanti ya. Bukan orang yang ilmunya tinggi sekali, bukan orang yang ibadahnya rajin sekali, bukan orang yang jabatan, rupa dan sebagainya, tapi orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sesama, maupun akhlak terhadap lingkungan alam sekitar, dan yang lebih penting adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kita ada kebiasaan. Cukup sampai di sini ya, kita akhiri. Nanti kalau ada dialog, tanya jawab, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.